Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri pondok pesantren Sabilun Najah dimanapun kalian berada, yang jelas kali ini kalian sedang berada di rumahnya masing-masing, dan juga para alumni yang berminat untuk mengaji ya, mumpung ada pengajian online karena para santri sekarang berada di rumahnya masing-masing, maka manfaatkan kesempatan ini untuk kalian para alumni khususnya. Mari kita lanjutkan pengajian kita, kitab Ta'lim Muta'alim. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi adimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa inna ma qala zalika li alla yustahaffa bil ilmi bi alla yustahaffa bil ilmi wa ahlihi wa yanbaghi li talibil ilmi ayyasila kitabal wasiyat allati katabaha Abu Hanifah li Yusufa bin Khalid As-Samti. Qala berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatnya, kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata li ashabihi, kepada santri-santrinya, kepada para murid-muridnya. Beliau mengatakan adimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Besarkanlah amaimakum, putaran sorban kalian, wa wasi'u akmamakum, dan besarkanlah akmamakum, lengan baju kalian. Wa innama qala zalika, wa innama qala, sesungguhnya dia berkata demikian, zalika demikian, li ayastakhifa bil ilmi, supaya tidak menghinakan kepada ilmu, tidak mencerminkan hina terhadap ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Jadi Imam Abu Hanifah itu kepada muridnya putaran sorbannya yang besar itu, ya, kayak para masyayikh itu. Terus lengan bajunya ini yang luas ya, yang besar juga. Kenapa Imam Abu Hanifah berkata demikian? Ini mereka beralasan adalah innama qala zalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahlihi, supaya tidak terkesan hina ilmu dan orang yang berilmu. Jadi dengan menghormati ilmu, maka buatlah sedemikian rupa supaya ilmu itu tidak dihinakan, karena ilmu itu nurullah. Al ilmu nurullah wa nurullah lam yuhda ilal asi, bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu benar-benar orang yang terhormat di sisi Allah. Maka
orang yang berilmu harus menjaga kehormatan itu, karena kehormatan datang dari Allah, bukan dari manusia. Supaya tetap terhormatlah ilmu dan ahli ilmunya, sampai pakaian pun Abu Hanifah pakailah pakaian yang layak sebagaimana layaknya ahli ilmu. Nah, jadi kita bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tujuannya bukan serta-merta karena ria atau supaya orang-orang dianggap apa-apa, tidak. Karena Allah Ta'ala, karena mengagungkan ilmunya Allah. Orang yang berilmu, orang yang ditipi ilmu oleh Allah, maka dia memakai pakaian yang layak sebagai ahli ilmu, itu menghormati ilmu dan menghargai ahlinya ilmu, lebih-lebih menghormati Allah Ta'ala yang mempunyai ilmu itu. Gak apa-apa ketimbang maaf-maaf ya, orang yang berilmu kelihatan pakainya udah lusuh banget, udah ya tidak layak pakai gitu, andaikan itu nggak usah lah di alam sekarang terutama. Ini Imam Abu Hanifah di tahun berapa dahulu ini ya, masa-masa para mujtahid, para tabi'in, beliau mungkin para tabi'in masih zaman sangat ya, dulu belum banyak hal yang mewah yang modern, tapi beliau sudah menganjurkan santrinya supaya bersikap yang bisa terhormat lah, bisa orang memandang tidak memencengkan matanya. Artinya mereka benar terhormat walaupun dari pakaian. Memang orang seringkali itu memandang pakaian adalah seolah-olah mencerminkan segalanya. Orang datang karena pakaian compang-camping, dia ledek ya, dia remehkan. Datang orang yang bajunya gaya, gagah, full dress, walaupun siapa dia, sebetulnya kayak apa dia, tapi dia dianggap adalah dia orang istimewa. Padahal belum tentu. Mungkin yang datangnya compang-camping ini banyak duitnya, kemungkinan hanya nggak dipakai aja, tidak pamer. Nah, tapi tidak demikian hanya dengan ilmu. Kalau karena ilmu, kalau karena Allah Ta'ala dia membuat sesuatu yang terbaik pada dirinya, nggak apa-apa, niatnya yang benar gitu. Niatnya yang benar supaya ahli ilmu tidak diledek oleh orang-orang yang tidak senang kepada Allah. Li alayastakhifa bil ilmi wa ahlihi wa yanbaghi li talabil ilmi, dan semestinya bagi orang yang menuntut ilmu ayyahsila. Nah, orang yang menuntut ilmu ayuhassila, boleh ayuhassila, supaya bisa menghasilkan kitab al-wasiyati, kitab wasiat alati katabaha, yang menuliskan kitab tersebut Abu Hanifah. Jadi ya, kepada para santri supaya mempunyai kitab-kitab karya Imam Abu Hanifah yang dalamnya mengandung wasiat-wasiat beliau. Ya, dan ini ada yang khusus, beliau membuat wasiat untuk seorang muridnya namanya Yusuf bin Khalid. Nah, maka beliau katabaha Abu Hanifatul Yusuf bin Khalid As-Simti atau As-Samti. Nah, maka Abu Hanifah menuliskan sebuah wasiat untuk untuk Imam Yusuf bin Khalid As-Samti. Indah ruju'i ila ahlihi, ketika dia pulang ke keluarganya, kampung halamannya. Santri kan tidak sama di pondok, nanti suatu saat ada kalau berumah tangga, harus berkeluarga, suatu saat akan pulang ke orang tuanya. Maka dengan demikian ini Imam Abu Hanifah memberikan semacam satu wasiat kepada Abi Yusuf ketika beliau mau pulang dari pondoknya, mau kembali kepada orang tuanya. Yajiduhu mayatlubuhu, maka akan menemukannya orang-orang yang mencari. Wa kana ustaduna Syekh al-Imam Burhanul A'imah ala ibni Abi Bakrin qadasallahu waruhahu. Wa kana ustaduna, dan ada keadaannya ustad guru-guru kami Syekh Imam Burhanul A'imah, namanya Syekh Imam Burhanul A'imah ala ibni Abi Bakrin Ali ibni Abi Bakrin
namanya Burhanul A'imah Ali bin Abi Bakrin qadasallahu wa ruhahu. Semoga Allah membersihkan kepada ruhnya Al-Aziz yang Maha Agung. Amaroni bi kitabihi inda ruju'i, beliau juga memerintahkan kepada aku supaya mencatatnya kitab tersebut, supaya memilikinya catatan tersebut. Inda ruju'i ila baladi, ketika kembali ila baladi, ke negeriku. Nah, ini barangkali maksudnya di sini adalah betapa pentingnya pituah seorang guru, itu intinya, kepada santrinya. Apalagi santri kalau mau mukim, mau kembali ke lemburnya masing-masing, ini guru suka memberikan pesan, memberikan pepatah, pituah, bekal untuk hidup. Maka itu sangat berharga sekali. Ketika di pondok mungkin guru tidak pernah memberikan petuah itu, tapi kalau mau pulang pasti ada petuah yang spesial karena mau pulang. Nah, hal ini penting sekali supaya kita nanti dalam kehidupan tuh masih benar-benar tuh mendengarkan nasihat itu, petuah itu. Mungkin kalau ada yang jauh tempatnya, di wilayahnya jauh sekali dari gurunya, kan jarang ketemu secara langsung. Mungkin dengan ingat kepada nasihatnya, dia akan bisa melakukan yang terbaik bagi dirinya. Karena guru biasanya sayangnya dulu luar biasa. Kalau bagaimana kalau mau pulang pasti akan diberi jimat-jimat tertentu, jurus-jurus dalam kehidupannya. Selama santri itu dia benar-benar kepada gurunya menganggap sebagai guru. Makanya kalau yang seperti itu hidupnya berkah. Kenapa? Mau kembali aja ke rumahnya minta pituah, minta diberikan sesuatu untuk bekal hidup di masyarakat. Apa saja bentuknya, ya pasti nasihat-nasihat atau pengalaman-pengalaman. Demikianlah para santri, jadi senantiasa kita berusaha untuk senang berkomunikasi dengan guru dalam hal tertentu yang berhubungan dengan masalah kehidupan, terutama bagi santri yang akan kembali ke rumahnya, misalnya mau nikah gitu, udah selesai S1 mau nikah, maka mintalah pituah dari guru itu kira-kira yang apa yang bermanfaat nanti kita di masyarakat. Minta aja sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita butuhkan. Guru insya Allah akan memberikannya dengan senang hati. Fasun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi. Pasal ini menerangkan dalam cara-cara memilih ilmu dan memilih guru, wasyarik, dan memilih teman, wasabati alaihi. Nah, jadi ini adalah kitab untuk bagaimana kita memilih ilmu. Ini wasabati, dan tetap bagi thalabul ilmi, alih thalabul ilmi. Jadi pasal ini memberikan semacam satu himbauan kepada para santri. Siapapun yang thalabul ilmi harus bisa memilih ilmu. Ya, kalau kuliah kan ada jurusannya, mungkin kita pun juga harus tepat jurusannya tuh. Sekarang juga ada psikologi peminatan, supaya bagaimana ini jurusannya pas dengan skill yang dia miliki. Kalau dia misalnya punya potensi di bidang sosial, ya jangan milih yang eksak, atau yang bidang eksak dia potensinya masuk ke fakultas sosial atau lain sebagainya. Maka akhirnya karena tidak pandai-pandai memilih ilmu, memilih disiplin keilmuan di sini, akhirnya salah. Ada anak misalnya dia senangnya sih ngebengkel, senangnya, tapi masuk jurusannya misalnya jurusan bahasa Inggris gitu, atau jurusan matematika begitu. Nah, nanti saya yakin dia kuliahnya nggak bakal bener nih. Senangnya ngebongkar motor, bongkar mobil gitu.
ini kuliah di jurusan matematika, ya paling tidak nggak nyambung lah dengan skill dia, maka pasti pelajaran kuliahnya terabaikan, yang dia hanya seringkali menyalurkan hobinya. Bengkel mobil, bengkel motor, bongkar mobil. Kapan belajar matematika? Karena sebenarnya dia tidak begitu berminat di bidang eksa. Dia minatnya di bidang lapangan, bidang otomotif. Nah, itu pasti kuliahnya lama, juga nanti kalaupun hasil, misalnya jurusannya matematika keguruan, dia pendidikan. Setelah selesai dia kuliah, pasti ngajarnya nggak berani dia. Mau ngajar nggak berani banget. Kenapa? Karena tidak ada skill untuk ngajar. Dia senangnya di lapangan, bongkar mobil, seneng dia. Mobil yang sudah ada layu-layu dibongkar, diperbaiki, dimodifikasi, atau senangnya dia di off-road begitu, dibuat mobil off-road. Jadi senangnya seperti begitu, modifikasi mobil, modifikasi motor, dan lain-lain. Masalah ngajar dia sebetulnya tidak senang sama sekali, padahal jurusannya jurusan matematika pendidikan. Jadi bagaimana akhirnya? Ya nggak bisa memanfaatkan ilmunya, karena satu, tidak ada minat untuk ngajar, kedua juga bukan hobinya, malah pasti yang dia minati, yang dia lakukan adalah apa yang dia menjadikan hobinya. Hobinya adalah dia orang-orang yang berkiprah dalam masalah otomotif. Nah, jadi ini penting sekali dalam memilih ilmu. Sekarang malah milih jurusan lah gitu, milih jurusan. Wal ustad, dan milih guru, wasyarik, dan milih teman. Kalau milih ustadz itu artinya ya kalau ilmunya bidang apa, mereka harus tahu kepada guru yang di bidangnya. Maaf ya, kalau ini kita ingin belajar, kita milih ilmu lah, karena kita ahli baca Quran, kita punya kemampuan untuk bersuara yang bagus, yang merdu. Dia mempunyai potensi, suaranya bagus, napasnya panjang, suaranya lembut, halus pokoknya. Nah, dia berminat untuk belajar tentang ilmu qiraat atau ilmu tilawah. Itu pilihannya dia ilmu tilawah, ilmu qiraat, tetap cocok dia. Cocok sekali karena dia punya skill di bidang itu. Nah, ini cara milihnya, milihlah ilmu tentang Al-Qur'an, tentang baca Al-Quran, tentang baca Al-Quran, tentang tilawatul Quran. Cocok tuh, milihnya pas karena sesuai dengan skill dia, yang potensi yang dia miliki. Kalau milih guru, ya pasti Anda kalau Anda ingin belajar Al-Quran, tilawah, ya cari guru tilawah. Jangan salah nih, pilihannya memang bagus, dia belajar tilawah, tapi dia minta belajar kepada guru yang bukan ahli tilawah. Misalnya guru ini nih ahli balaghah nih, bahkan sedikit besarnya kurang begitu tahu masalah hubungan dengan masalah urusan tilawah. Nah, kalau Anda bicara tilawah, ya pastilah kepada ustadz yang ahli di bidangnya. Pasti dia pilihannya ilmu yang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian milih guru juga guru yang memiliki potensi, yang memiliki kemampuan dalam bidang yang dia pilih. Ya cocoklah pas. Nah, itu yang terpenting dalam kehidupan sekarang ini. Ya, jadi yang ini dunia kuliah ya, begitu juga di pengajian. Sama dunia kuliah pun juga demikian. Hanya yang paling menonjol di dunia di pengajian ini pasti kalau kita milih, aku ingin belajar tentang ilmu alat, ya ilmu nahwu shorof, ya pasti Anda harus mencari guru yang piawai di bidang itu, dia yang mempunyai maziah di bidang itu. Maka insya Allah dia potensi dia, keinginan dia, pilihan dia, dan guru yang membimbingnya akan sejalur. Pasti dia berhasil, sukses tadi ya, insya Allah. Jangan salah lagi nanti, maaf. Kita ingin belajar ilmu nahwu shorof. Nah, dia belajar kepada seorang ustadz, justru dia mah ahli tilawah dan tidak begitu paham masalah tentang ilmu balaghah, tentang ilmu alat. Dia lebih paham mengenai hal-hal dengan tilawah, dengan qiraah, dengan bacaan Al-Quran. Nah, karena memang seperti itulah ilmu.
wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Sesuai dengan skillnya masing-masing. Misalnya ini seorang guru bidang, di kuliah juga kan, kalau kuliah juga tahu kamu ini guru bidang, bahkan guru harus ada jurusannya, nanti harus matching. Nanti guru matematika pasti nanti dari jurusan pendidikan matematika, guru IPA nanti juga dari pendidikan IPA, mungkin guru PAI juga lulusan PAI, atau guru bahasa Inggris juga mungkin tadi jurusan bahasa Inggris. Itu kan sudah pas sesuai dengan lip skillnya dia, sesuai dengan potensi dia dan kemampuan dia. Maka kita kalau ingin belajar bahasa Inggris, belajar kepada orang yang paham bahasa Inggris. Itu maksudnya di sini ikhtiyarul ilmi wal ustadi di sini. Pilihlah guru yang cocok, yang tepat dengan pilihan kalian. Artinya pilihlah ilmu sesuai dengan potensi kita, dan pilihlah ustadz sesuai dengan ilmu yang kita inginkan. Kalau kita ingin ilmu tasawuf, ya kepada guru yang ahli tasawuf. Kalau ingin bisa baca Al-Quran, ya kepada guru yang menguasai bacaan Al-Quran, tilawah, qiraah. Nah, kemudian juga di kuliah kita ingin menjadi ahli fisika, ya masuk ke jurusan fisika. Salah kalau ingin pinter di bidang fisika, loh masuknya ke jurusan PPKN misalnya. Nggak benar ya, nggak benar ya. Pasti kalau sudah salah pilihannya, gurunya bisa salah juga. Maksudnya gurunya yang tidak sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Ini maka dalam kitab ini ada faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki. Nah, syarik ini teman itu benar-benar teman penting sekali. Kenapa tidak? Seringkali teman itu mempengaruhi karakter, tabiat, dan sikap, bahkan kebiasaan. Jadi seringkali itu membentuk kita. Mungkin ada orang yang berilmu mengatakan, tidak ada pengaruhnya lingkungan itu, teman-teman ada pengaruhnya. Iya, bisa demikian, tapi yang banyak justru orang bisa dibentuk dengan temannya. Bahkan di keluarga, orang tua sudah punya kebiasaan yang bagus, tapi dia karena lebih banyak bergaul di luar, dia kuliah di tempat di mana, dia kos di mana, dia sekolah di mana, dia temannya juga orang-orang mana juga, seringkali dia terbentuk dengan temannya ketimbang dari orang tuanya atau lingkungan keluarganya. Ini kenyataan. Makanya ini pasti pengaruh wanita. Kenapa nih yang mengarang kitab taklim itu harus milih juga teman? Karena pengaruh teman itu luar biasa kepada kita. Kalau temannya pinter, rajin, kita akan terbawa pinternya. Temannya kedul, brutal, pasti kebawa juga nih. Supaya karena kita bergabung dengan, maaf ya, yang gondrong-gondrong ikut pada gondrong, gabung yang botak-botak ikut-ikutan jadi botak, itu kan terbawa, tidak terasa itu. Ya mending yang gitu, dari pakaian aja, di fashion ya. Senang kan teman-temannya bajunya begini, ikut juga dia. Coba kalau yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, nauzubillah, gabung dengan teman-teman yang suka mabuk, teman-teman yang suka judi, ya terbawa lah. Nah, sebetulnya kalau ada yang berpendapat pengaruh lingkungan tidak apa-apa, tidak berpengaruh, iya, tapi lihat dulu. Kalau saya ibaratkan, pergaulan itu ibarat sebuah botol. Botol itu kalau dihujankan, yang kosong pasti penuh dengan air hujan. Tapi kalau botol sudah penuh dihujankan, air hujan nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh dengan air dari tadinya, dari asalnya. Air misalnya sudah dipenuhi dengan air teh itu, air susu atau air kopi, air hujan nggak bisa masuk tuh kalau udah penuh. Nah, orang pun kalau memang sudah kuat ilmunya, ya ilmu agamanya, ilmu kebajikannya sudah kuat banget, sudah dikatakan cukuplah ilmunya dia untuk kepentingan pribadinya, untuk sikap pribadinya. Manakala bergaul dengan orang manapun juga, dia akan punya prinsip dan tidak akan terbawa oleh arus. Itu kalau dia sudah benar-benar memang, walaupun digaulkan dengan yang bagaimana, dia sudah punya prinsip sendiri kalau sudah berilmu. Nah, bagi yang masih kosong, belum, bahaya nih. Dia dimanapun juga berada, dia akan terpengaruh dengan tempat di mana dia berada. Kalau dia gabung orang baik jadi baik, orang yang tidak baik jadi baik. Kenapa? Karena dia kosong.
dia belum berilmu. Makanya santri kalau kita harus milih teman ini, carilah teman-teman yang rajin supaya minimal kita terbawa rajin, atau minimal yang teman yang rajin bisa mengingatkan kita manakala kita agak sedikit malas. Ini pentingnya, ini perlunya, sehingga akhirnya kita dengan secara bertahap akan mengikuti kegiatan teman-teman yang baik, teman-teman yang rajin. Akhirnya yang tadinya kita punya potensi kedul, akhirnya menjadi rajin karena terbawa oleh teman-teman yang ada pada sekitarnya. Oke, itu saja barangkali ini dalam hal ini, makanya ulama memberikan spesial bab untuk memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman. Ini adalah untuk kebajikan supaya dalam thalabul ilmi kita sukses, berhasil, dan ilmunya bermanfaat, juga kita bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.